Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ses 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 ses. Kemana Min? Lama tidak upload video Min. Ya ini Mimin ini sudah beberapa hari ya, mungkin hampir 1 minggu itu Mimin tidak upload video itu dikarenakan ini setiap sore itu hujan. Jadi untuk pengambilan video itu terkendala cuaca. Mohon maaf sekali ini Mimin baru bisa upload hari ini ya. Ini Jatayu saat ini hampir berusia 4 bulan. Nanti dia genap berusia 4 bulan itu pada tanggal 24 ya. 24 Mei. Sementara untuk rawatan itu masih tetap, yaitu pagi 1 kg Pollard dengan 2 biji gula merah. Demikian halnya pada sore hari. Ini pertumbuhannya cukup bagus ini. Ini bisa ditiru ini. Jadi tidak perlu khawatir, ini bukan nomor-nomor ya. Yang jelas ini memang hasilnya benar-benar biasa di luar ini, bukan hanya luar biasa. Baik, untuk kali ini Mimin akan membahas terkait topik yang beberapa waktu lalu itu sempat rame ya di salah satu grup diskusi di Facebook, yaitu terkait murah mana antara beli sapi di kandang atau di pasar. Jadi begini, ini berdasarkan pengalaman Mimin. Ini Mimin ini kan dulu juga pernah ya ikut temen ke pasar, nyari sapi di kandang dan lainnya. Yang pasti itu tergantung dari kemampuan kita dalam melakukan negosiasi. Kalau kita ya sebagai pembeli itu tidak bisa bernegosiasi, orangnya tidak sabaran, tidak telaten, ya secara otomatis itu nanti pasti dapatnya mahal, baik itu di pasar ataupun di kandang. Kemudian begini, banyak ya ini para pembeli sapi itu yang bilang murah di pasar Min, di pasar lebih murah, di petani mintanya harganya selangit Min. Ya jadi begini, di kandang itu memang wajar ya, kalau petani itu minta harga selangit itu wajar. Karena ya petani itu merasa begini loh, oh kita itu sudah pelihara lama, terus kemudian kita keluarkan biaya operasional agak banyak, masa ya lakunya murah. Tapi si petani ini kan tidak tahu itu harga barang di pasar itu seperti apa, pak sapinya itu banjir, sapinya meluber atau apa, kan tidak ada yang tahu. Oleh karena itu ya, itu dari permintaan harga jual yang mahal itu tadi, itu si pembeli harus pintar-pintar menawar. Terus kenapa itu kok bisa terjadi di pasar harga sapi itu lebih murah dari di kandang? Yaitu karena si Blante ya. Si Blante itu memiliki kemampuan negosiasi, kemampuan tawar-menawar yang bagus. Itu kelebihannya si Blante. Jadi meskipun si petani itu mintanya selangit ya, tetap kebeli gitu loh dengan harga yang terjangkau. Kemudian dibawa ke pasar, dijualkan ke ente-ente itu. Ya, jadi kembali lagi ya, itu tergantung pada kemampuan komunikasi. Yang pasti itu harga murah di kandang selama bisa melakukan negosiasi harga dengan baik. Karena yang sapi-sapi di pasar itu juga bukan piaraan pelantik semua itu juga nyari di peternak-peternak. Terus kemudian ini sebagai tambahan ya, ini kita tidak menyudutkan siapapun. Yang pasti dari sapi itu kan ada biaya operasional. Ketika beli, kemudian dijual,
itu pasti akan dihitung yang namanya biaya operasional. Apa saja Min? Biaya operasional tersebut antara lain yang pertama ya, ini harga beli sapi itu sendiri. Yang kedua adalah biaya makelar atau pelando. Jika sapi itu diinformasikan dari pelando ya, ini idealnya biasanya antara 100 sampai 150 ribu. Kemudian biaya akomodasi atau angkot. Ya, ini istilahnya biaya ya untuk ngambil sapi dari kandang, dibawa pulang, atau dari kandang langsung dibawa ke pasar. Kemudian ditambah lagi biasanya itu ada biaya operasional pakan. Ini untuk jaga-jaga apakah nanti sapi itu langsung laku di pasar atau tidak. Ya takutnya si sapi itu belindrang, ndak laku hari itu dibawa pulang. Ini kalau tidak ada space biaya operasional untuk pakan, ini dijamin belantik akan gulung tikar. Terus idealnya belantik nyari keuntungan berapa Min? Ini Mimin ndak berani sebutkan itu ya, karena itu dari masing-masing belantik itu memiliki rahasia perusahaan sendiri-sendiri. Tapi yang pasti ini yang terjadi dan biasa dialami oleh para belantik. Ambil contoh dia beli sapi di kandang, kemudian dibawa ke pasar, kemudian tidak untung ya. Ini biasanya dirawat dulu, dibawa pulang. Pasaran berikutnya dibawa lagi. Itu seperti itu. Tapi kalau seri ya, seri dalam artian biaya operasional itu sudah nutup, hanya saja tidak ada untungnya, itu biasanya ada yang dilepas, dijual di pasar, ada juga yang dibawa pulang. Itu tergantung dari belantiknya. Jadi pembeli itu harus pinter-pinter dalam artian ya menawar lah. Jangan kalau si penjual atau si petani minta, ambil contoh sapinya itu seunyil gitu mintanya 20 juta gitu ya. Ya jangan langsung diakan ya. Ya jangan langsung pulang, ditawar dulu. Jadi hematnya Mimin itu sebelum kamu itu lihat sapi di kandang, itu main-mainlah dulu Pakcik ke pasar. Tengok-tengoklah siki itu sapi-sapi di pasar harganya gimana. Itu sebagai perbandingan. Jadi seperti itu. Baik, itu adalah review Mimin ya. Itu antara murah mana sapi di kandang sama di pasar. Itu kalau Mimin tetap yakin sapi murah di kandang dengan catatan bisa nawar. Di pasar pun sama, kalau ndak bisa nawar dapatnya juga mahal. Jadi kembali lagi ke kitanya sebagai pembeli. Nah kalau Jatayu ini 20 juta gimana Min? Ya itu kalau ente itu bilang pasti mahal itu, tapi kalau buat Mimin ya murah. Ya karena Mimin yang punya ini, tapi kalau 20 juta ini udah lepas lah dari kemarin. Alhamdulillah ini sampai hari ini Jatayu itu masih setia ya nemani ente-ente itu untuk bahas persapian. Baik, untuk Pak Wowo ya, ini Pak Wowo itu sementara ya untuk impor sapi, kemudian impor kambing, impor domba baik itu Texel, kemudian sulfok atau yang lainnya itu hentikanlah sejenak Pak Wowo. Ambil dari peternak. Di peternak itu sudah banyak yang full blood Pak Wowo. Biar peternak itu terserap ya, ekonominya jalan. Jangan Australia mulu Pak Wowo. Sekali-kalilah itu yang dibudidayakan yang dari peternak. Ini harga ini memang lagi amblek Pak Wowo. Tolonglah peternak Pak Wowo. Hentikan impor sementara waktu Pak Wowo. Baik, itu dulu Sobat Ngarit Senusantara, topik bahasan kita terkait persapian pada hari ini. Semoga ini nanti memberi manfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan bagikan video ini ke tetangga, ke pacar, ke Pak Le, Bule, ke Pak Lurah, Pak RT, Pak Camat, Pak Bupati, ente semuanya. Biar channelnya berkembang dan banyak yang teredukasi. Baik, saya Sarjana Arit, sehat dan sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ses.